Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran keempat, Mengasihi Tuhan Allahmu. Selasa, 19 Oktober, Dia mengasihi kita lebih dulu. Walaupun di tengah-tengah aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan dalam kitab Ulangan dan semua nasihat yang memberikan amaran kepada bangsa Yahudi supaya umat ini harus menuruti perintahnya, ketetapannya dan peraturannya, yang pertama dan paling utama bagi mereka adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Tentu saja mereka memiliki alasan-alasan yang baik untuk melakukan hal tersebut. Berulang-ulang dalam kitab Ulangan, Musa memberitahukan kepada bangsa tersebut tentang kasih Allah bagi bapa-bapa mereka dan bagi mereka juga. Tetapi, lebih daripada sekedar kata-kata, Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam bentuk tindakannya. Jadi, meskipun ada kekurangan-kekurangan mereka, kegagalan-kegagalan mereka, dosa-dosa mereka, kasih Allah bagi mereka tetaplah teguh. Sebuah kasih penuh kuasa yang diwujudkan dalam caranya berurusan dengan mereka. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bagaimana ayat ini menolong kita untuk mengerti mengapa kita harus mengasihi Allah? Kasih Allah bagi kita telah dinyatakan sebelum kita ada. Dalam kasih itu, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum dunia dijadikan. Sama seperti yang Mrs. White katakan, rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan, suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Itu uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 16. Betapa beruntungnya kita karena mengetahui siapa Allah itu. Dia benar-benar adalah Allah yang penuh kasih. Sebuah kasih yang besar yang membuat Dia kesalib untuk kita. Kasih pengorbanan diri di mana Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Itulah sebabnya saat ini kita memiliki sebuah pernyataan kasih Allah bagi kita yang mungkin saja anak-anak Israel bahkan belum pernah bayangkan. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kasih terbesar yang kita terima di dalam kehidupan kita adalah kasih Allah itu. Kasih Allah tidak terbatas di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia rela memberikan anaknya Yesus untuk hidup dan mati dan juga bangkit demi menebus kita dari setiap kesalahan kita. Kita menerima kasih Allah ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dan juga ada ayat yang lainnya menyatakan bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih ada di dalam dosa. Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang tak berkesudahan, kasih-Nya yang melampaui segala akal. Kita telah melihat bersama begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mulai dari dunia ini dijadikan, Allah menunjukkan kasih-Nya. Dan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Ia memberikan kabar baik di dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana akan ada penebus. Dan ini juga merupakan kasih Allah yang luar biasa. Dan itu direfleksikan di zaman bangsa Israel ketika Allah memerintahkan mereka untuk mendirikan Ka'bah bagi Tuhan. Dan ketika perjanjian baru, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Ka'bah digenapi ketika Yesus datang. Ia menjadi domba yang tersembelih mati di kayu salib. Dan kasih Allah begitu sempurna. Dan kasih yang sama masih berlaku di dalam kehidupan kita pada saat ini. Allah yang sama yang akan terus mengasihi umat-umatnya. Setelah kita mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita, kemudian kita dapat belajar untuk memberi kasih itu kepada orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih Allah akan memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudara kita di dalam Tuhan.
Lebih daripada itu, kita bahkan diajar oleh Kristus untuk mengasihi musuh-musuh kita. Matius 5 ayat 44 mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Pertanyaannya adalah, apakah kita sanggup untuk mempraktikannya? Tetapi kita adalah umat-umat Allah yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Bagaimana kita bersalah di hadapan Tuhan tetapi kita diampuni, demikian pula kita harus mengampuni akan musuh-musuh kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Bantu kami Tuhan untuk merefleksikan kasih Allah dengan mengasihi sesama kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.